Basta sambil sa Lombok, kakek. lombok mentak, alah berseret tak wis. Halo dunia tipu-tipu, kembali lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang alkoholik yang lahir penuh liku-liku, tak pandai berbahasa Inggris dan bicara pun kaku. Namun, di era teknologi memudahkan kita semua untuk melakukan sesuatu, sehingga terciptalah konten yang hanya dapat membuat kalian buang-buang waktu. Film berikut ini menceritakan sebuah grup band black metal yang akan tampil di acara festival musik metal bernama Hellfest. Karena dalam perjalanan mereka mendapatkan masalah, terpaksa mereka menyamar menjadi kelompok pop untuk menghindari polisi. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Segala sesuatu tentang musik selalu bermuatan politik. Tulisannya, liriknya, nadanya, bahkan pakaiannya yang kalian kenakan. Tetapi tidak dengan black metal. Doozy Cooper. Di film ini ia adalah musisi black metal terkenal yang sangat dikagumi oleh para pencinta musik metal. Dan bisa dikatakan legendnya black metal. Lalu scene dibuka dengan seorang pria bernama Alexander yang sedang melakukan ritual pemujaan setan di rumahnya. Alex memang sangat mempercayai dunia spiritual. Kemudian terdengar ketukan pintu dari luar yang memanggil Alex untuk segera menemui neneknya yang sedang sakit. Dors bien. Au fait, il y a un monsieur qui t'a appelé. C'était qui? Pria ini bernama Pascal dan istrinya bernama Yuyu yang sedang membicarakan bandnya. Menurut istrinya, bandnya itu hanyalah omong kosong dan buang-buang waktu, bahkan dikaitkan dengan sekte sesat. Namun Pascal bersikeras menjelaskan jika hobinya itu bisa mendapatkan kepuasan dan tidak berkaitan dengan sekte sesat. Kemudian scene kembali berpindah ke restoran Cina dan Vietnam milik istri Pascal. Di sana terlihat Pascal, Eric, dan JP sedang mengobrol sambil menjaga anaknya Pascal yang sedang merayakan ulang tahun. Lalu tak lama kemudian Alex muncul dengan mengabarkan jika mereka diundang ke festival musik bernama Hellfest. Mereka sangat senang karena cita-citanya selama ini akan terwujud. Sekedar info, jika Hellfest adalah festival metal terbesar di Eropa yang diselenggarakan setiap tahun. Di sana juga Alex mengabarkan jika Doozy Cooper menjadi bintang tamu di event festival musik metal itu. Lalu malam harinya Alex terlihat mengecat peti mati untuk ia gunakan sebagai properti. Kemudian ia juga menghubungi pemilik bar untuk bisa tampil di tempatnya esok hari sebelum mereka menuju Hellfest. Mereka pun lalu berangkat menuju bar bernama Star Club untuk pemanasan dan mendapatkan sedikit uang. Setelah sampai di bar tersebut, mereka langsung tampil untuk menghibur para pengunjung. Namun, pengunjung yang tak suka penampilan mereka memilih meninggalkan bar tersebut. Pemilik bar itu pun panik karena pengunjung banyak meninggalkan bar itu. Lantas, ia mematikan alat musiknya. Alex yang tidak terima langsung mendatangi pemilik bar tersebut. Tapi, pemilik bar langsung mengusirnya dan memberikan sedikit uang kepada mereka. Akhirnya mereka pun pergi dari bar itu. Di perjalanan tiba-tiba mereka ditabrak dari belakang oleh pemilik bar. Alex berkata sepertinya ia marah karena sebelumnya Alex sempat mengencingi bar itu. Dan tiba-tiba ia dihadang oleh pemilik bar di tengah jalan. Dan si pemilik bar itu menembaki mobil Alex dengan senapan yang ia bawa. Karena panik, Pascal yang sedang menyetir pun menabrak mobil pemilik bar tersebut. Dan peti mati yang berada di atas mobil menimpa pemilik bar hingga tewas. Mereka langsung meminta pertolongan ke mobil yang melintas, namun karena dandanan mereka yang menyeramkan, pengemudi itu pun malah ketakutan dan pergi.
Faut qu'on le rattrape. Faut qu'on lui dise qu'on y est. Mereka yang tak tahu apa yang harus mereka lakukan memilih meninggalkan pemilik bar yang sudah tewas. Pagi harinya di sebuah desa terlihat beberapa orang sedang mendekorasi karena di sana akan diadakan festival tahunan bernama Festival Strawberry. Di tempat lain, Alex dan kawan-kawan sedang menenggelamkan mobilnya. Meski Pascal sebenarnya menolak mobilnya ditenggelamkan ke danau, tetapi demi menghilangkan jejak, akhirnya mobil itu pun ditenggelamkan. Di tempat lain terlihat para polisi sedang menyelidiki tempat kejadian di mana si pemilik bar telah tewas di pinggir jalan. Dan wanita ini bernama Martin. Dia adalah kepala polisi yang ditunjuk menyelidiki kasus tewasnya pemilik bar. Lalu seorang komisaris polisi datang dan menanyakan perihal kejadian tadi malam. Martin pun memberitahu bahwa ada saksi yang melihat dan mengatakan jika ada sekelompok orang yang berdandanan seperti vampir di lokasi kejadian sekitar jam 12 malam. Kemudian scene kembali berpindah ke Alex dan teman-temannya yang sedang bersembunyi di sebuah gudang kosong. Di sana mereka sadar jika mereka kini telah dicari oleh polisi. Lalu Alex dan teman-temannya memotong rambutnya agar bisa mengelabui para polisi. Écoute, je vais pas en prison parce que t'as une coupe reconnaissable à 3 Di kantor polisi terlihat komisaris yang sedang menanyakan kepada saksi-saksi ciri-ciri yang terlihat di lokasi kejadian. Setelah itu, komisaris polisi menemui Martin dan memberikan sketsa wajah tersangka untuk disebarkan. Saat di rumah, Martin menemui anaknya bernama Julia yang juga menyukai musik metal. Ia memperlihatkan sketsa wajah kepada anaknya. Namun Julia menjawab tidak mengetahuinya. Julia kesal kepada ibunya karena ibunya melarang Julia untuk datang ke festival Hellfest. Lalu Alex dan kawan-kawan yang sedang berdiskusi di gudang, mereka membicarakan agar bisa segera keluar dari tempat itu. Kembali ke Martin dan rekan polisinya beserta warga yang sedang berlatih marching band karena para polisi itu akan tampil di acara festival Strawberry. Malam harinya, Alex dan kawan-kawan yang masih berada di gudang masih berdiskusi. Kali ini Alex meminta maaf karena ia yang telah mengajak kawan-kawannya untuk tampil di Hellfest hingga terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Martin yang di rumah kembali menanyakan kepada anaknya. Kali ini Martin bertanya lebih spesifik mengenai berbagai genre metal. Lalu Julia anaknya pun menjelaskan secara gamblang tentang metal hingga Martin dihubungi rekannya kalau mereka menemukan mobil yang ditenggelamkan ke danau. Martin pun lalu bergegas menuju lokasi dan mengecek mobil tersebut. Ia menemukan kertas yang berisi nomor telepon istri Pascal, lalu langsung menghubunginya. Dan menceritakan semua masalah yang dibuat oleh suaminya. Di tempat lain, Alex dan teman-teman melihat mobil di tepi danau dan langsung mencurinya. Pemilik mobil yang mengetahui kalau mobilnya dicuri langsung mengejarnya. Karena Alex memicu mobilnya dengan cepat, akhirnya bisa lolos dari kejaran pemilik mobil. Di perjalanan, Alex dan teman-teman dihentikan oleh polisi yang sedang berjaga. Lalu para polisi itu pun meminta identitas Alex dan kawan-kawan. Karena polisi melihat penampilan Alex yang dikira adalah band All You Need Is Love yang akan mengisi acara festival Strawberry, lantas polisi itu pun memanggil rekannya untuk mengantarkan mereka ke lokasi festival Strawberry. Karena menurut polisi, jika Alex menuju jalan yang salah. Sesampainya di festival Strawberry, mereka kembali berdiskusi apa yang akan mereka lakukan di tempat itu. Panitia juga menyambut mereka dan berkata untuk segera bergegas ke atas panggung untuk tampil. Karena di dalam mobil itu terdapat kostum, mereka pun memakai kostum yang berada di dalam mobil itu. Kemudian terlihat Julia dihampiri perempuan dan menyuruhnya untuk mengantarkan makanan ke belakang panggung. Julia yang sedang merokok tak sengaja melihat dan mendengarkan percakapan Alex dengan teman-temannya tentang Hellfest. Kemudian, Alex dan teman-temannya yang terdesak karena takut ketahuan penyamarannya, naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu yang mereka buat sendiri secara spontan di atas panggung. Tak disangka, para penonton menyukainya
Namun berbeda dengan Alex, ia malah sangat kecewa karena teman-temannya sangat menikmati sekali di atas panggung. Alex menganggap jika kawan-kawannya telah melupakan jati diri mereka sebagai metalhead. Dengan kecewa, Alex pun memilih pergi meninggalkan teman-temannya yang kembali ke atas panggung untuk menyanyikan lagu berikutnya. Pascal, Eric, dan JP yang sedang tampil tanpa Alex di atas panggung dihampiri polisi dan langsung menangkapnya. Karena para polisi itu telah diberitahu kalau band All You Need Is Love yang asli ada di luar dan memberitahu kalau mobil dan pakaiannya telah dicuri oleh Alex dan teman-temannya. Di tempat lain, Alex yang mendapatkan kabar kalau neneknya sudah meninggal, Alex yang sedih berjalan tanpa arah. Ia diikuti oleh Julia karena Julia tahu tujuan Alex akan pergi ke Hellfest. Julia meminta Alex untuk membawanya dan berjanji akan membantu Alex untuk membebaskan teman-temannya. Alex kemudian mendatangi gereja untuk mendoakan neneknya yang sudah meninggal. Sementara itu, Julia mendatangi kantor polisi dan membawa kabur mobil polisi yang terdapat teman-teman Alex. Martin, ibunya, kemudian diberitahukan oleh rekannya kalau Julia telah mencuri mobil polisi. Ternyata di jalan Alex telah menunggu dengan mobil yang dipinjamkan oleh pastor. Mereka pun kemudian bergegas beralih mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Hellfest. Singkat cerita, Alex, Julia, dan teman-teman telah sampai di Hellfest. Lalu langsung menemui panitia. Di sana panitia menjelaskan kalau bandnya telah digantikan oleh band lain karena terlambat 3 jam. Martin yang menyusul pun tiba di Hellfest dan menemui Alex dan kawan-kawan. Di sana Alex memohon kepada Martin untuk tetap mewujudkan impiannya, yaitu bisa tampil di Hellfest. Tetapi Martin menolaknya. Kemudian Alex berkata akan melibatkan anaknya dalam masalah tersebut jika tak mau membantunya. Alex juga berjanji akan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi. Alex kemudian meminta pertolongan kepada Martin untuk bisa menemui Dozy Cooper. Dengan berpura-pura mabuk dan menunjukkan lencana jika Martin adalah seorang polisi, akhirnya Alex pun diperbolehkan masuk ke tempat Dozy Cooper. Ternyata hingga malam Alex tak kunjung kembali. Lalu Martin dan yang lainnya menganggap jika Alex telah melarikan diri. Dan tiba-tiba Alex datang dengan memberi kabar jika mereka akan tampil di panggung utama malam ini. Entah apa yang dibicarakan Alex dengan Dozy Cooper waktu itu, tetapi yang pasti mereka akhirnya bisa tampil di sana. Para polisi pun telah sampai di Hellfest. Dan panitia mengumumkan kepada para metalhead jika Dozy Cooper menunda penampilannya dan memanggil band Alex bernama The Rigor Mortis. Dengan sangat gembira mereka pun naik ke atas panggung. Meski telah melewati banyak kejadian, penampilan mereka membuat para metalhead sangat terpukau. Setelah selesai tampil, Dozy Cooper menghampiri mereka. Kemudian Alex memberikan kalung salib kepada Dozy Cooper. Dozy Cooper pun sempat memuji penampilan Alex dan teman-teman. That was okay, I guess. Setelah itu di backstage semua terlihat berbahagia. Sementara para polisi terlihat bersiap-siap akan menangkap Alex dan teman-teman. Lalu film pun selesai. Oke teman-teman. Oke CS-ku. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan atau pengeditan. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye. I love you. Dadah. Thank you.